Ya, assalamualaikum pemirsa. Di mixer Soundqueen 12 ini ya, ini adalah bagian power supply. Di mixer Soundqueen ini ya, ini mati total dikarenakan memang power supply-nya ini sudah rusak ya. Ini di resistornya ini sampai pecah ya, ini ya, sampai pecah seperti ini, yang akan mengakibatkan si mixer Soundqueen ini menjadi mati total. Dan untuk tipenya ya ada di sana. Ya itu jelas ya tipenya ya. Soundqueen Icon 12. Dan jika resistor ini sudah cacat seperti ini, biasanya transistor FET-nya ini ikut rusak juga. Jadi ini mau saya ganti ya nantinya ya. Ya kalau ini lebih jelas ya pemirsa ya. Jadi ini resistor ini bisa pecah seperti ini, menandakan bahwa si transistor MOSFET ini rusak. Terus untuk nomor seri IC drivernya ini tidak kelihatan ya, atau ini tidak ada nomor serinya. Jika tidak ada nomor serinya seperti ini, pastinya akan kesulitan pemirsa gitu, apalagi bagi pemula ya. Jadi untuk penggantiannya saya akan mencari jalan yang lebih mudah untuk memperbaiki power supply mixer ini ya pemirsa ya, supaya bisa hidup kembali. Ini nanti mau saya gacun saja pemirsa. Dan untuk gacunnya ya di sini sudah saya persiapkan. Ini saya mau memakai 5 kabel ya pemirsa ya. Jadi ini modelnya transistornya yang transistor MOSFET yang besar ya. Di sini ada 5 kabel. Nah ini nanti yang mau saya pakai, tidak semua 5 kabel ini saya pakai ya nanti ya. Jadi hanya yang saya perlukan saja, biar lebih, kalau kata saya biar lebih mudah gitu ya untuk pemasangannya. Dan di sini untuk power supply-nya ya, power supply-nya ini sebagian sudah saya cek untuk di tegangan input AC ini kan masuk ke dioda ya. Ini diodanya. Ini diodanya itu konslet semua. Ini sudah saya ganti ya. Diodanya ini sudah saya ganti. Dan ini sekarang mau saya cabut saja sekalian. Ini saya rasa tidak perlu saya tes ya untuk transistornya. Jadi ini saya langsung cabut saja. Dan ini kan kabel hitamnya ini ya, ini kodenya di sini ground ya. Ya ini kodenya ini ground. Berarti ini mau saya pasang di sini ya untuk mainnya elko ini ya. Ini berarti saya pasang di sini saja. Di bekas resistor ya. Ya di sini. Setelah itu yang warna merah saya ambilkan yang bekas transistor FET ya di sini ya. Jadi di sini garis merah ya, berarti ini ya yang masuk ke kumparan trafo. Ya berarti yang di tengah ini adalah garis merahnya, ini kabel warna merah saya pasang di sini. Terus yang kaki sebelahnya ini saya tutup seperti ini saja ya. Setelah itu di sini kan
untuk garis kuning ya, kelihatan ya garis kuning ini garis kuning, berarti ini garis kuningnya ini tidak saya pakai ya. Jadi ini saya potong di sini saja. Saya potong di sini ya. Ya. Udah. Setelah itu ini garis putih. Sedangkan di sini tidak ada garis putih. Adanya di sini abu-abu ya ini ya. Ini abu-abu sama biru. Terus di sini kan 9 sampai 18 volt ini ada data IC power supply asli ya. Ini IC ini. Berarti ini maksudnya kan power supply IC asli ya ini. Yang ini ya. Nah, ini mau saya cari tegangannya. Kalau di sini kan datanya 9 sampai 18 ini. Ini tegangannya kan ini pemirsa ya, ini. Nah, ini ada dioda, ada elko kecil ini. Nah, ini tegangannya di sini. Jadi mau saya ambilkan di sini nanti. Ya tadi di resistor sini ya. Kalau misalkan saya ikuti ya, kabel yang abu-abu ini kan jatuhnya nomor 2 ya. Dari kuning ini masuknya ke sini. Ini kan ke IC. Nah, ini berarti ini tegangan untuk data. Kalau di sini kan datanya ini ya 9 sampai 12 ini ya. 9 sampai 18 ini. Ini masuknya di IC sini ya. Ya, saya pasang di sini ya. Seperti itu. Atau biar lebih rapi gitu ya, ini saya pasang di sebaliknya saja. Berarti ini ke sini ya, nomor 2 berarti di sini. Oke. Setelah itu ini tidak saya pakai maksudnya. Jadi ini saya potong saja. Dikarenakan ini saya tidak memerlukan yang jalur ini, udah saya potong. Dan untuk auto coupler ini juga saya cabut. Jadi saya tidak memakai ini. Oke, ini sudah saya cabut ya. Terus ini yang jalur dari IC ya, yang dari IC menuju ke auto coupler ini. Nah, ini yang mau saya pakai pemirsa. Jadi di sini mau saya kasih kabel. Saya kasih kabel yang warna kuning, ini potongan yang ini tadi ya. Oke, sudah. Yang kabel kuning ini saya masukkan ke auto coupler yang di sini ya. Ini kan juga ada auto couplernya ini.
ya ini ya. Ini saya pasang nih jalurnya ini ya. Berarti di sini. Ya ini saya pasang di sini nomor 2 ya. Nah, oke, udah. Oke, sudah pemirsa, ini sudah saya pasang seperti ini ya. Ini tinggal mau saya rapikan atau saya pasang pendingin ya untuk transistor FET-nya ini nanti. Ya, seperti ini ya nanti ya. Tapi ini mau saya bur dulu ya pemirsa ya. Oke, ini sudah saya pasang ya untuk pendinginnya pemirsa ya. Jadi ini tinggal saya pasang di sini ya, seperti ini ya. Ya, sudah seperti itu. Tapi ini sebelum saya pasang, alangkah lebih baiknya ini saya tes dulu ya pemirsa ya. Ini nanti keluar apa tidak gitu untuk tegangannya. Jadi di sini untuk groundnya ini saya kasih kabel dulu ya, seperti ini. Ini untuk ground ya. Jadi kabel multi saya yang warna hitam ini saya cantolin di sini supaya saya ngetesnya itu lebih leluasa gitu ya. Oke, sudah. Sekarang ini mau saya tes dulu. Saya biasa ya memakai 200 volt DC ya. Saya tes di sini kan datanya itu ya 15, 48, 5 volt gitu ya. Oke, ini sekarang saya colok ya. Sekarang mau saya tes di sini ada berapa volt. Nah, itu ada 4,9. Terus di sini ini ada 47,3. Terus yang di sini ini ada 15 volt, bener ya. Jadi tadi datanya 15, 48 sama 5 volt itu ya. Ini ada 47, berarti kan sudah mendekati. Tinggal kurangnya itu ya kisaran 0,7 volt ya. Dan ini mau saya coba ya, mau saya pasang. Ini berhubung apa ya, kabelnya ini kalau misalkan saya tarik keluar begini kan, kalau ke sini ataupun ke sini gitu kan nggak nyampe ya pemirsa. Ini saya masukin ke sana saja. Jadi nanti power supply-nya itu biar di luar dulu. Jadi untuk dites supaya ketahuan ya bisa bekerja dan tidaknya. Kalau untuk tes tegangan multi itu sudah jelas ya. Tapi ini alangkah lebih baiknya kalau saya tes langsung di beban. Ya, saya pasang seperti ini dulu saja ya pemirsa ya.
Dan ini saya colok listrik. Sudah. Terus untuk saklar powernya ini ya, ini saya hidupkan. Oke, ini sudah nyala ya pemirsa ya. Jadi mixer SoundQueen ini ya, SoundQueen Icon 12 ya, ini bisa tertolong dengan adanya di gacun ya. Jadi ini lampunya ini juga sudah menyala ya. Oke, ini sudah. Semoga video kali ini bisa membantu pemirsa yang benar-benar pemula gitu ya, dikarenakan memang IC drivernya itu tidak ada nomor serinya gitu. Ya, hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.